lanjut. Ya kembali masukin ke topik ya. Bro Lontong, tadi ada teman Anda di sini, petualang namanya. Dia mengatakan gini, yang mati itu Tuhan. Apakah Anda percaya Tuhan mati gitu? Pertama-tama ini saya mau kasih, kalau boleh ngomong sebentar nggak dipotong. Kecil sekali suaranya, nggak dengar aku ya. Bisa nggak saya ngomong tapi nggak dipotong sebentar aja? Kuatin suaranya bang. Menyek-menyek loh. Udahin. Saya Ini ngomong pakai earphone atau enggak? agak pakai handphone. Cari dulu deh earphone, siapa punya adek, punya temen, pinjem dulu. Ini kedengaran nggak kayak gini? Nggak boleh. Agak deketin dikit mic-nya itu sama mulut gitu loh. Segitu gimana Bang Andi? Halo. Yang lain aja. Ya udah aku nggak pakai handsfree sih. Lanjut aja. Kalau kau gede ini gede semua yang lain gitu loh. Jadi dia volumenya itu dikasih 9. Nah kalau yang lain ngomong buset dah menggelegar sampai tetangga pada denger gitu loh. Gitu. Pintu geter ya sama jendela. Coba digedein dikit Ya. suaranya bro, kenapa? Ya udah di itu aja dideketin kamu. Teriak ya ngomongnya ya. Ini saya mau ini kan menjelaskan. Apa Tadi sih? kan Oke, sebentar. Biar ini sekaligus. Chris Evan, Protestan apa Katolik? ya Kristen. Saya Kristen Protestan. Oke, siap, lanjut bang. Nah ini mendingan nih Kondisikan Kristen aman. Protestan Lanjut. Pak Evan. Tadi ada teman Anda di sini mengatakan Tuhan itu mati, yang membunuh Tuhan adalah manusia. Bagaimana pendapat Anda? Ya, Waduh, Tuhan mati gitu. dia Yang membunuh Tuhan mati. yang membunuh Tuhan manusia. Ya, Yesus mati secara kedagingannya gitu. Jadi bukan Tuhan yang mati. Ya, Tuhan, ya dia kan disebut Tuhan gitu. Tuhan itu Oh jadi kan Tuhan juga mati. Sependapat dengan Anda? Tuhan itu kan yang definisi Tuhan itu apa sih? Kenapa lari ke definisi sih? Emang nggak ngerti definisinya? Iya, siap. Mungkin kita berbeda definisi tentang Tuhan gitu. Tuhan itu pencipta alam semesta yang disembah. Nah itu sepakat gak tuh? Sepakat nggak? Tuhan itu Nenek lu kiper diulang-ulang. Tuhan pokoknya itu yang disembah. Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Tuhan, yang Allah. Oh, Firman kalau itu Tuhan benar. gitu. Berarti Iya. Yesus bukan Tuhan. Kok bukan Tuhan? Ya dia jadi manusia. Waktu dia manusia dia Tuhan nggak? Waktu dia jadi manusia ya jadi manusia begitu loh. Tapi dia kodratnya dari Tuhan gitu. Iya, kalau waktu dia menjadi manusia dia Tuhan atau bukan? Sekarang kalau ada kucing kok dari sekarang? anjing dia jadi kucing apa anjing? Waktu dia menjadi manusia dia Tuhan atau bukan? Ya manusia yang berasal dari Tuhan. Oh, berarti Nggak dia boleh bukan begitu. Tuhan. Loh kenapa nggak bisa begitu? Katanya dia manusia. Sekarang kau kan membicarakan Jawabannya Yesus dari ya. Alkitab aja, Bang. Kamu nggak bisa Jadi, pendapat. menyamakan Yesus itu dengan dirimu gitu. Saya nggak pernah menyamakan diriku dengan Yesus. Ya udah berarti kamu jangan heran kalau Yesus itu dulunya manusia dari Tuhan. Kenapa kau bertanya-tanya? Anaknya Bunda Maria itu namanya siapa? Yesus. Tuhan atau bukan itu? Manusia dari Tuhan. Oh berarti anaknya Bunda Maria bukan Tuhan, hanya manusia gitu. Manusia yang berasal dari Tuhan. Gimana Ya sih memang kamu? kita berasal dari Tuhan. Saya nggak nanya asalnya. Yang Ya, keluar, iya, sama Yesus nggak boleh seperti itu. yang Khusus dilahirkan sama Bunda Yesus. yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Yang kecuali kamu. Bunda baru Maria bisa itu, begitu. oh Bunda Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia yang berasal Oke, dari stop. Tuhan. Lontong. Melahirkan manusia, betul? Yang berasal dari Tuhan. Oke, berasal dari Tuhan. Iya, sama oke, stop. Yesus itu. Ya, stop. Kamu sekarang membahas Yesus. Kamu jangan bertanya. Nggak Stop. boleh. Stop. Jangan teriak-teriak kamu. Stop. Yang berasal dari Tuhan itu apakah Tuhan? Ya iyalah. Gimana sih kamu? Baik. Matahari itu berasal dari mana? Ya ciptaan Tuhan. Oke, manusia.
Ya ciptaan Tuhan. Oh, Yesus Dari ciptaan. mana tadinya? Yesus itu ciptaan Tuhan nggak? Yesus itu bukan Yesus. Kena dia, Itu bahan dasarnya Tuhan, firman Kena dia Tuhan. di Gimana sini. sih kamu mau menjebak orang atau mau bertanya? Manusia Yesus kan Kamu manusia. Sekarang gue tanya, kamu pengen tahu Manusia apa mau Yesus bermain-main? ini ciptaan Tuhan atau Sebentar, bukan? di sini banyak Islam, jangan kamu aja. Manusia Yesus ini ciptaan Diam, Tuhan diam atau kamu. bukan? Di sini itu banyak orang Islam yang masih berguna. Coba yang lain dulu ganti. Manusia Yesus ini ciptaan Kamu itu Tuhan atau manusia bukan? sampah di sini. Coba Manusia ganti dulu yang Yesus ini Muslim. ciptaan Tuhan atau bukan? Jangan kamu mempermalukan Manusia Muslim di Yesus sini. ini ciptaan Tuhan atau Ada bukan? Muslim yang lebih pintar nggak? Halo. Manusia Yesus ini ada ciptaan Tuhan Muslim yang atau lebih pintar di sini. bukan? Chris itu dijawab aja supaya berkembang. Iya. Manusia Yesus itu ciptaan atau bukan? Dia Nggak orang dijawab itu, ya. Biar- Gua kayak orangnya dejavu ya. nggak terbuka otaknya. Udah saya bilang tadi, dia itu manusia yang berasal dari Tuhan. Kenapa Iya, saya manusia dipaksa? Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Halo. Jawab. Apaan ciptaan Boleh saya Tuhan? jawab, Saya udah bilang dia Yesus itu berasal dari Saya firman nggak nanya Tuhan. itu. Bagaimana sih? Bang Suma mau bicara kayaknya. Juma dulu saya lawan Juma Nggak dulu. bisa, lu jawab dulu ini sebentar. Dulu diam kau. Diam Ya, kau. saya jawab Kau yang dulu. diam. Diam. Kau yang diam. Jangan mempermalukan Kau yang Islam diam. di sini. Makanya kau jangan menuhankan anak orang. Kau nggak jawab pertanyaan. Hanya mutar-mutar kamu. Manusia Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Anda ditanya tadi. Jawab dulu. Aku jawab. Manusia Yesus ciptaan Tuhan atau bukan? Jawab. Gawang bola kamu muter-muter. Ciptaan Tuhan atau bukan tuh Yesus manusianya? Kamu jangan kayak angkot bolak-balik. Manusia Yesus ciptaan Ya, ada Tuhan yang lain atau nggak? bukan? Silakan Juma. Nah itu jawab aja Oke, dulu oke, ciptaan oke, atau oke, bukan. oke. Iya, tinggal dijawab Host itu mau sederhana kok. Jawab Host kok kamu. mau Tidak ngomong. ada itu. Saya nggak mau Oke, mengulang-ulang. sebentar. Iya, sebentar. Oke, tahan dulu ya. Kalau diam dulu kau, kalau kau nggak ngerti bahasa Indonesia, gua gamparin juga lu congor lu. Kalau Lu diam, kalian orang diam, Muslim diam. yang pintar, panggil Diam. di sini yang paling pintar. Lu diam. Kan lu diam daripada lu ngomong kan Siapa ngerti yang bahasa paling pintar Indonesia. di sini? Lu diam. Manusia nggak ada Cuma yang aja pintar. sini. Lu cuma. diam. Kemarin kamu udah Lu cancel. diam, bantu turunin dia manusia bebas. yang pinter. 1, 2, 3 turunin, nggak ada gunanya. Wah, Jangan kalau dia. karena kamu nggak Bang bisa Andi. jawab saya bolak-balik. Bang Andi, Jangan dulu. Bang Andi dia mau nantang saya Bang Andi. Iya, Ya, tapi silakan harus dijawab Juma. dulu itu. Silakan Juma di sini. Harus dijawab dulu. Manusia Yesus ciptaan Tuhan atau bukan? Ya, gini Bang Andi. Ya, Gurunda tolong tanyain yang Bang Andi tanyain Gurunda, tolong. Kamu diam Iya. aja dari dulu kamu. Nggak bisa. Kalau dia nggak bisa jawab, saya nggak kasih kesempatan. Suruh jawab dulu. Yesus itu manusianya Kamu ciptaan diam Tuhan aja, atau bukan? Kamu diam, pertanyaan kamu dari dulu begitu. Nggak begitu bisa aja. jawab dulu. Jawab dulu. Nggak ada itu. Nggak saya bisa, mau nggak jawab bisa. kau berulang-ulang. Nggak bisa. Suara lu Jawab sama terpelat. orang bodoh kayak kau. Ini Manusia lagi Yesus itu ciptaan Tuhan atau Ini bukan? lagi Nggak ada, bisa. Saya nggak mau yang lain. Itu Chris Kalau nggak Evan, mau, Alonso, udah, Dio. lu pikir Bisa salah. nggak? Nggak Kalau bisa. nggak, kalian kalah semua saya bikin. Ya udah, kalah nggak apa-apa. Ya, makanya. Nggak apa-apa. Nggak berguna. Lu nggak bisa jawab. Lu nggak bisa jawab Ada kok yang paling pertanyaan. pintar nggak? Juma di sini, Juma keluar. Iya kan, Bang Andi, nggak Bang Andi bisa, paling nggak pintar, bisa. Bang Andi. Kagak bisa. Harus jawab dulu. Walah, Percuma. penasaran dia. Percuma Makanya kalau muter-muter sama doang. Kamu itu nggak berkembang ilmu sini. Saya mau Ya mengajar kamu orang tidak Islam di sini. berkembang sepanjang kau Sini, menuhankan saya ala orang yang ajarin keluar dari kalian. selangkangan. Biar jangan Otakmu kalian- kotor. Ya, biar kalian Sepanjang kau mengerti menuhankan kita. anak manusia yang keluar dari selangkangan, Diam, otakmu nggak kotor. berguna kamu. Kamu Gak ada gunanya kau. Kau nggak bisa Suruh- jawab pertanyaan. suruh siapa? Kau Suruh mau Juma muter-muter di sini. Juma Nggak bisa kau kajak ngomong. Juma itu lebih pintar. Nggak dari bisa kamu. kau nggak kedengeran suaramu. Alhamdulillah. Nggak bisa, suaramu itu nggak bakal lebih pintar, didengar. ya. Aku yang ngomong terus. Dengan di Pokoknya kalau kau nggak jawab, nggak bisa. Bang Aji, Bang Andi, Ya udah gini. Nggak Aku bisa. punya solusinya. Aku hakim yang adil. Ya, ambil Mute Chris Evan, Alonto ngomong. Akhi Rashid. Rashid, mute Chris Evan, Alonto ngomong. Alonto silakan. Ya. Nah, Alonto silakan. Itu adalah manusia Yesus itu adalah keduanya. Dia adalah pencipta dan dia juga adalah yang diciptakan. Suaranya mana lu? Dia Dengar ya? Manusia Yesus Nggak itu ada, adalah Bang. yang diciptakan dan yang menciptakan. Apa jawabannya? Sebentar yang saya edit diciptakan dulu. dan yang menciptakan.
Apa Yesus jawabannya? ciptaan, Kak? tapi Yesus Dia menciptakan. adalah yang menciptakan, pencipta dan yang diciptakan. Saya pertanyaannya gini Bro Alontong, manusia Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Dia keduanya, dia ada pencipta dan yang diciptakan. Saya kasih jawaban yang lebih. Jadi dia menciptakan dirinya sendiri ya? Tidak. Hah? Dia adalah firman. Firman yang Saya nggak menjadi nanya daging. itu. Ya, itu makanya Bang saya jelasin. Jadi dagingnya itu keinsaniannya itu adalah sesuatu yang diciptakan. Alontong, manusia itu diciptakan nggak? Udah Lontong, kamu Iya. capek banget jawab itu dari dulu ya begitu udah. Dia nggak Ngapain bisa sih jawab, kamu dia muter-muter dia? kan? Dia bela temannya, temannya ini temannya Kamu curang begini cari dari Juma mana aja, temannya? Juma itu lebih berkualitas. Dia nggak bisa jawab, nggak bisa. Iya, Jadi jangan. biasanya- Nah, Andi itu kan dia nggak bela benar temannya itu. kan? Gimana ini? Gimana ini? Bukan urusan dia. Gimana tuh? Ditanya, Gimana dijawab coba? muter, dijawab muter. Evan, lu diam Ya. aja dulu, Evan lu diam aja. Lu diam dulu, kau Enggak, ya kamu ada ilmu. Lontong, Cuma kamu ngelawan Kau itu, nggak ada kita ilmu, kau udah diam kau bilang. bangke curut. Kau diam Ya, kau. lebih baik kamu. Oh, diam Itu kau. Juma, itu Lu diam Juma kau. itu masih lebih berpendidikan. Nggak bisa. Ya, Saya nggak kalau kasih kau itu waktu orang ngomong itu sebelum kau jawab. Begitu aja. Ilmu Tuhan sederhana apa kau nggak bisa manusia? jawab. Tuhan apa manusia? Ilmu sederhana. Manusia Turunkan apa dulu Tuhan? dia lah, Kita Bes. jawab. Ibes kalau Manusia nggak apa turunkan Tuhan? dia, iya berarti Tuhan saya yang itu turun aja manusia udah. bukan. Ya udah. Turunkan dulu, saya ajar dulu si Lontong ini. Nggak ada gunanya dia itu. Ya udah, enak kalau dibawa. Ah, sekarang ini Lontong. Jadi, Nanti dinaikkan dia sama Bang Juma nggak apa-apa. Lontong. ya. Yesus kan manusia. Ya kan ya. Manusia Yesus Dia ini manusia ciptaan dan atau Allah. bukan? Itu doang sederhana tuh. Yesus itu manusia dan Allah itu Abang pertanyaannya dibenerin dulu. Yesus itu manusia dan Allah. Manusianya Itu dia. Yesus ciptaan atau bukan? Ya makanya manusia Yesus itu adalah yang menciptakan dan yang diciptakan. Saya nggak nanya itu, gimana ini? Saya nggak bisa luruskan di pertanyaannya. Pusing saya. Gini Bang, makanya kita patokan kita kan Alkitab Bang. Jadi aku menjawab buat apa pendapatku kan Alkitab yang jadi jawabannya. Jadi Yesus itu memang ciptaan katanya, Prof Andi. Itu aja. Ya kalau Jadi dijawab kedua, ciptaannya kedua-duanya. sudah. Selesai itu doang Jadi- kok. Jadi Sudah. gini Bang, Nah, Firman nah itu kenapa si menjadi Evan tadi daging. dipersulit? tapi jawabannya simpel ya di Alkitab. Kita ngapain beropini? Oke. Tadi si Evan nggak? Tadi si Evan itu nanya, jawab nggak pertanyaan? Ya, ciptaan katanya Yesus. Dia memang ciptaan dan dia juga pencipta. Dia adalah Gimana keduanya. caranya ciptaan pencipta? Gimana sih ceritanya? Ya ini saya mau kasih tahu Bang. Dia lihat orang tinggi tapi pendek gitu loh, Prof. Firman itu menjadi daging. Jadi ada sesuatu esens baru yang muncul, yaitu keinsaniannya. Apakah firman? Firman itu adalah ekspresi Allah. Apakah yang dapat kita kenali dari Allah? Allah itu dapat dikenali dari firman-Nya. Artinya, dimensi Allah itu adalah firman. Itu yang bisa kita pegang dari Allah. Silakan Bang Zuma. Gerunda. Ketika Allah itu menjadi daging, atribut-atribut ilahi terekspresi dalam atribut insani. Itulah kunci di sini. Mengapa manusia Yesus ini adalah pencipta dan yang diciptakan? Siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Dia menjadi daging, itu Bang. Saya nggak nanya itu. Anda kan Yang mengatakan jadi- tadi dia juga manusianya yang- Yesus. jadi Dengerin dulu Bang. inisiatif dari Anda dia panjang sendiri. loh ngomong, gue denger. Makanya Bang, jadi apa? Kalau ngomong panjang tuh saya dengerin tadi loh. Konsep Manusianya alamiahnya memang Yesus begitu. itu menurut Anda diciptakan. Jangan menurut Pertanyaan saya, Bang, menurut selanjutnya, Alkitab aja. dengerin dulu lah. Saya dengar Bang. Iya, manusianya Yesus menurut Anda kan diciptakan. Dan yang menciptakan juga dia, dengerin Bang. dulu, belum selesai. Hmm. Nah, kalau manusianya Yesus diciptakan, siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Gitu loh, siapa? Ya makanya saya luruskan Bang. Siapa? Jadi lebih tepatnya itu bukan diciptakan, tapi firman menjadi daging. Saya nggak nanya itu. Loh iya, jadi daging itu tercipta dari firman. Jadi gimana Bang? Itulah jawabannya. Ini kan gini, manusianya Yesus kan diciptakan tadi. Anda ngomong kan gitu ya? Biar mengalir aja dengan dia, biar mengalir pesannya dia yang penting kagak sana agak oding diskusi Bang Zuma pesanir ya. Ya Udah udah. boleh jawab itu. Iya iya. Jadi dia menjadi daging dan dia menjadi anak Adam di sini. Dia adalah ciptaan dari sisi keinsaniannya. Karena keinsaniannya itu baru tercipta 2000 tahun yang lalu. Iya. Karena basis keselamatan Allah berdasarkan pada keinsaniannya ini.
sampai sekarang pun Yesus Kristus itu tetap berada di posisi ini sebagai fondasi yang kokoh untuk keselamatan. Sampai sekarang pun dia masih di dalam posisi anak Adam, Adam yang akhir. Yang nanya itu siapa? Ya itulah maksudku Bang, aku jelasin kenapa dia menjadi Nah, yang minta penjelasan seperti itu siapa? ya itu gimana? Udah, apa? Silakan Bang, Guru itu Nda. tolong ini anaknya Udah. diatasin dulu Bang Juma. Alontong diatasin dulu. Oke, baik. Mohon izin Bang Handi. Jadi gini, saudara Lontong ya. Ya, Anda berpijak kepada kitab saudara, kami Muslim pun berpijak kepada Quran. Quran, kitab kami menceritakan tentang orang-orang yang seperti Anda ini. Allah mengatakan begini, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, Allah membiarkan orang-orang seperti Anda ini terombang-ambing dalam kesesatan. Saya tidak terombang-ambing sih Bang. Oke, baik. Iya, karena Al-Quran mengatakan bahwasanya mereka tidak menyadari, mereka nggak tahu, mereka itu nggak sadar. Atau mungkin Al-Quran yang keliru, kita tahu dari mana kesimpulan yang mana yang benar. Oke, nanti kita akan buktikan. Makanya saya selalu merujuk kepada Quran. Walakila yas'urun. Mereka itu tidak sadar gitu loh. Mereka melakukan sesuatu yang mereka mengatakan dia beriman, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka itu hanyalah pendusta. Tetapi mereka hanya mendustakan diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, malam ini saya mencari orang Kristen dari sejak tadi pagi untuk membuktikan, menggugurkan Al-Quran bahwa Kristen itu tidak menipu diri mereka. Kita uji ya kebenaran Al-Quran, boleh? Boleh Bang. Oke, baik. Menurut saudara nih, kedatangan Yesus menurut Yesus kepada Bani Israel selama kurang lebih 33 tahun, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, atau memperkenalkan dirinya sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Hanya ada dua. Yesus sebagai guru, dia pembimbing, konseling terhadap Bani Israel. Dia disebut sebagai Rabban wa Maran. Dia adalah guru dan tuan, pembimbing. Oke? Nah, sekarang coba kita buktikan Quran ini. Apakah Anda menipu diri Anda sendiri dan Anda tidak sadar itu, atau Al-Quran ini salah? Kita lihat. Yesus datang kepada Bani Israel selama 33 tahun. Dia datang siang dan malam mengajarkan murid-muridnya untuk memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel secara keseluruhan sebagai utusan pencipta langit dan bumi, atau memperkenalkan dirinya sebagai pencipta itu sendiri. Silakan. Oke, makanya saya jawab Bang ya. Sebenarnya dia memperkenalkan Allah. Berarti? Ntar dulu Bang, belum selesai. Atau Bapa yang terekspresi di dalam kedagingannya, keinsaniannya. Artinya, firman itu mempunyai medium baru untuk mengekspresikan Allah, yaitu di dalam keinsanian. Makanya, di dalam keinsaniannya, dia selalu bilang, aku tidak dapat melakukan apa-apa di dalam diriku sendiri, tetapi Bapa di dalamku. Hidup yang kuperoleh ini diberikan Bapa olehku. Itulah menunjukkan firman. Dia mengekspresikan Allah. Dialah firman yang menjadi daging. Dia menempatkan dirinya di posisi sebagai anak Adam. Atribut-atribut ilahi itu diekspresikan di dalam atribut insani. Dia dengan istilahnya kasihnya, moralitasnya, belas kasihannya, itulah adalah atribut ilahi yang diekspresikan di dalam keinsanian, yang selama ini mustahil untuk diekspresikan oleh Allah. Jadi, apakah Kristus ini mengajarkan tentang Allah? Iya, mengajarkan Allah dengan dirinya sendiri. Dia mengekspresikan Allah. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi dia mengekspresikan akulah ini. Kalau mau lihat Bapa, lihat aku. Karena apa yang kulakukan ini adalah yang Bapa lakukan.
Segala pekerjaan ini aku pelajari yang kulihat dari Bapa kerjakan. Jadi dia sebagai medium, dia adalah firman, dia yang mengekspresikan sang sumber. Dan sumber dan ekspresi itu tidak pernah terpisah. Dia adalah satu kesatuan. Di sini banyak yang miss. Dia cuma menangkap keinsaniannya, menangkap dengan sepenggal. Padahal itu satu paket komplit yang diekspresikan dan yang mengekspresikan. Bapa Allah yang sangat sulit untuk diekspresikan di zaman Musa misalnya, di Gunung Sinai. Bagaimana Allah mengekspresikan dirinya? Sangat menyeramkan. Semua orang tidak bisa mendekat kecuali Musa. Bahkan binatang yang ke situ harus dilempari batu. Begitulah susahnya Allah itu untuk mengekspresikan dirinya. Untuk di hadapan manusia dosa. Makanya dia harus di dalam rupa daging. Memperkenalkan dirinya, mengekspresikan dirinya dengan medium yang baru. Ya, betul-betul. Saya pamit dulu ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi apakah Yesus menceritakan tentang dia sebagai Tuhan atau dan sebagainya? Dia menceritakan Bapa lewat hidupnya sendiri. Lihat perbuatannya, lihat kuasanya. Apa adanya pergerakan dia adalah pergerakan Bapa. Oke. Ya, Oke, begitu. boleh. Ya, jadi Silakan. inilah yang diterangkan Al-Quran. Sekali lagi saya mengatakan ya, kitab suci saya mengatakan fi tugyanihim ya'mahun. Anda terombang-ambing dalam kesesatan. Sisi lain Anda mengekspresikan Yesus, menjelaskan dirinya adalah Tuhan, menjelaskan dirinya utusan Tuhan. Apa yang Anda sebenarnya sampaikan? Kurang lebih 5 menit kita tidak mendapatkan poin apapun. Pertanyaan saya, Yesus itu datang dengan jati diri dia. Dia ingin dihargai. Ya. Sabar. Ya, Bang. Dia ingin ditahu, dia ingin dikenal. Yesus itu ingin dikenal sebagai apa? Itu aja poinnya dulu. Dia ingin dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Ya. Dia ingin dikenal. Tolong jangan Anda libatkan pemahaman doktrin Anda. Tidak. Kita ke Yesus dulu. Yesus ingin dirinya itu dikenal sebagai apa? Yesusnya yang ingin. Itu keinginan Anda tadi. Iya, Keinginan orang yang sedang terombang-ambing. Yang kita bahas ini keinginan Yesus datang kepada Bani Israel, pingin dikenal sebagai Tuhan atau pingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Oke. Silakan. Dia selalu datang dengan membawa nama Bapa. Artinya dia bilang gini, Bang. Dia nggak pernah membawa dirinya sendiri. Dia selalu membawa Bapa. Artinya, aku datang dalam nama Bapakku, kamu tidak menerima aku. Tetapi kalau ada orang yang datang dengan namanya sendiri, kalian menerimanya. Jadi dia selalu mengutarakan Bapa yang ada di dalam dirinya. Dia nggak pernah menceritakan tentang keinsaniannya. Tidak pernah menceritakan emosi dia seperti apa. Nafsu makannya seperti apa. Keinginan dia adalah keinginan Bapa. Jadi berarti kesimpulannya, jadi sebenarnya dia memperkenalkan Bapa yang ada di dalamnya. Dia nggak pernah memperkenalkan dirinya sendiri. Maksudnya di dalam dirinya maksudnya? Jadi dia memperkenalkan Bapa yang ada di dalam dirinya. Ya, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya apakah dia datang memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan atau memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jangan ambigu di sini. Di mana dia mengatakan diam. Okay. Di mana dia mengatakan bahwa akulah pencipta langit dan bumi. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Dia nggak pernah ngomong begitu, Bang. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi? Begini, setidak-tidaknya kalau Anda tidak percaya aku datang dalam nama Bapa, percayalah. Dia adalah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan itu yang menjadi saksi bagiku. Bahwa aku itu membawa Bapa gitu. Lanjut itu ayatnya dilanjut. Jangan diputus ayatnya. Enggak, dengar dulu, Bang. Sebentar, Bang. Jadi waktu itu kan setiap Tuhan Yesus ini membawa nama Bapa ke dalam percakapan dengan orang Yahudi. Yahudi itu langsung, Saudara, tadi saya bacakan Al-Quran, fi tugyanihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Data yang Anda
data Tapi saya yang sulit. sudah Al-Quran memang mengatakan tetapi mereka tidak menyadari. Wa ma yash'urun. Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran yang mengatakan tapi mereka tidak menyadari. Wa ma yash'urun, tanpa mereka sadari. Anda seperti orang tidur saat ini. Coba Meskipun dari kalimat saya, yang mana dijelaskan. yang salah, Bang? Oke, tadi Anda ketika saudara mengatakan bahwasanya setidak-tidaknya kamu melihat pekerjaan yang aku lakukan, sebab pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya. Berarti pekerjaan itu bersaksi tentang Yesus bahwa Yesus itu sebagai apa? Ekspresi Allah. Sebagai apa? Ekspresi Allah, Bang. Jadi apa yang dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Dua-duanya. Dia mengekspresikan Allah. Inilah coba pasang kupingmu, dengarkan. Kamu status belajar di sini, dengarkan. Kisah para Rasul, dengarkan saya. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Camkan baik-baik. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus ini Allah atau perantara Allah? Dia sebagai perantara Allah dengan cara mengekspresikan Allah. Oke, udah selesai. Berarti dia hanya perantara, Bung. Kamu sadar nggak di situ? Dia tuh. Nah, coba. Gini. Coba. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan. Kamu sudah mengakui, bahkan aku bacakan dalilnya. Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Anda mau ngomong apa? Ketika Al-Quran mengatakan terombang-ambing dalam kesesatan. Anda mau ngomong apa? Karena aku kan ngambil dari satu ayat itu. Sekarang bagaimana Bang menjelaskan firman itu menjadi daging? Oke. Tidak masalah. Firman di sini, Anda bertanya, saya jawab. Firman di sini adalah perkataan. Enggak, kehendak Tuhan adalah Allah. Oke. Kehendak. Begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging. Ya. Oke? Firman itu telah menjadi daging. Kalau firman dalam arti kata Tuhan itu sendiri menjadi daging, apakah masih butuh perantara? Ya, itulah daging itu perantara, Bang. Jadi perantara antara keinsanian. Yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Allah. Apakah antara daging dengan manusia masih ada perantara? Perantaranya itu adalah manusia Yesus. Jadi setelah siapa lagi yang menjadi perantara di situ? Ketika dia menjadi daging, ada sesuatu yang Ketika dia menjadi daging, berarti sudah tidak ada perantara. Kenapa? Karena Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Betul? Ya, jadi perantaranya itu adalah manusia Yesus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Lengkap. Jadi manusia Yesus ini, dia memiliki keilahian dan keinsanian. Di mana keilahian Yesus? Mana keilahiannya? Mana? Apa yang dia dikandung dari Roh Allah. Apa yang Anda katakan di dalam Yohanes 3? Dengarkan. Firman Allah itu ilahi enggak? Saya tanya dulu sekali, Abang. Firman Allah itu ilahi enggak? Firman Allah, perkataan Allah itu beda dengan kalam Allah. Firman adalah Allah. Kita patokannya yang ayat ini, Bang. Firman. Kalau firman adalah Allah. Kalau firman adalah Allah, berarti firman yang dimaksud di situ adalah sifat Allah. Yang bersatu dengan Allah itu adalah sifat Allah. Ya, itu saya bilang ekspresi Allah. Apakah sifat bisa menjadi pribadi baru? Ya, bisa. Ya, bisa dong, Bang. Misalnya kamu pemarah. Misalnya kamu sifatmu pemarah. Apakah sifat pemarahmu itu bisa menjadi makhluk baru? Gini, Bang.
ekspresi Allah bisa mengekspresikan dirinya lewat firman, bisa lewat ciptaan. Dia bisa menciptakan sesuatu kan? Itu kan adalah ekspresi dia. Oke, baik, baik. Kamu mengekspresikan dirimu dengan membuat sebuah meja. Bisakah saya mengatakan? Belum Ya, selesai, bisakah saya mengatakan beda, kamu belum itu selesai adalah aku, Bang. meja? Tapi di sini dia mengekspresikan dirinya di dalam keinsanian. Artinya dia Iya butuh betul. dia Kamu butuh daging. mengekspresikan dirimu menjadi meja. Bisakah dirimu itu betul-betul menjadi meja? Kalau manusia bisa, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah di kejadian. Berarti kamu bisa menjadi meja. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, itu spesialnya manusia, Bang. Nggak ada yang Itu betul. Binatang juga. Apa artinya gambar Allah? La haula wala quwata illa billah. Anda nggak bisa Allah diskusi, adalah Bu. sesuatu yang mengekspresikan Allah. Makanya Tuhan bisa Oke. menjadi manusia. Sekarang begini. Gambar Allah dengan gambar manusia. Misalnya nih, saya menggambar manusia. Oke? Saya menggambar manusia atau saya menggambar bangunan. Gambar bangunan ini adalah gambar saya. Salah atau tidak? Jadi gambar itu memang tidak realita. Aduh. Tapi ya benar, Anda terlalu pintar silat lidah. Saya menggambar rumah. Dengarkan, saya menggambar sebuah gambar rumah. Boleh tidak gambar rumah ini saya katakan ini adalah gambar Suma? Bisa. Bisa kan? Apakah gambar ini serupa dengan Suma? Dalam hal tertentu ya. Tadi saya menggambar rumah, Bung. Masa saya bentuknya kayak rumah? Iya. Nah, Tapi sekarang ada miss-nya. Anda yang miss, bukan saya. Anda yang miss. Sekarang ketika saya mengatakan marilah kita membangun rumah serupa dengan gambar Bang Suma. Apa yang Anda pikirkan? Jadi Abang bukan kayak gitu. Jadi gini, Bang. Yeah. Lebih tepatnya bukan rumah. Jadi marilah kita ciptakan sarung tangan untuk mengekspresikan kita. Jadi sarung tangan itu bentuknya kayak tangan, tapi dia nggak punya realitas. Anda jangan tafsir bebas Anda. Jangan Anda tafsir bebas. Ingat, di dalam kitab, dengarkan dulu, sabar dulu. Saya kasih data kepada saudara ya, supaya Anda itu berilmu sedikit dan tidak hanya berasumsi liar di sini. Ingat, saya sedang menguji Al-Qur'an. Oke? Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan Yeremia 10 nomor 6, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Oke? Ya. Kejadian 1 nomor 26, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi serupa dengan manusia? Coba kamu jujur. Tidak serupa, dia menjadi daging. Tidak serupa. Berarti gambar Adam itu bukan gambar Tuhan. Dalam arti kata rupa Adam sama rupa Tuhan. Betul atau tidak? Mengambil yang Yeremia, yang kejadian enggak gitu. Jadi Yeremianya salah. Salah gitu. Harus diambil kesimpulannya. Jadi jangan satu diambil, di lain dibuang. Cara menyampaikan sama. Saya juga mengatakan hal yang sama. Karena di sini dalilnya sangat jelas. Dengarkan saya. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa seperti engkau. Seperti apa gambaran ayat ini kira-kira? Apakah Tuhan serupa dengan manusia? Menurut ayat ini. Serupa itu banyak, Bang. Jadi misalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah. Enggak, yang saudara gambarkan. Yang saudara gambarkan, jangan berasumsi. Yang saudara gambarkan. Gini, Bang, misalnya saya menciptakan sesuatu yang saya ciptakan pasti ada mengrefleksikan diri saya. Iya, saya tahu. Kalau itu tahu kita. Paham. Jadi saat paham kalau itu. Tidak ada yang serupa. Sekarang yang menjadi doktrin dogma pembodohan gereja adalah manusia itu serupa dengan Tuhan. Serupa di sini konteksnya itu beda, banyak rupa itu banyak, Bang. Jadi serupa dengan Tuhan itu maksudnya apa menurut saudara? Jadi tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak memiliki unsur Allah. Oke. Mau diciptain sama dia. Oke. Bagus. Kita selaman untuk itu.
Kita selamat untuk itu. Tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi ini yang tidak memiliki sisi keilahian. Betul? Bukan, salah, nggak nangkep abang. Maksudku, sekarang ini semua ciptaan dia, pasti ada sesuatu unsur Allah di dalam itu. Oke, sama seperti Yesus kan? Jadi, bukan gitu. Jadi, Lah, bukan gimana? Mau lari kemana Anda terombang-ambing kayak begini? Coba, Anda mengatakan semua yang ada di atas muka bumi ini ada unsur keilahian di dalamnya, ada ekspresi ketuhanan di dalamnya. ekspresi ketuhanan bukan keilahian, beda bang. Apa bedanya? Jadi Tuhan itu Ketuhanan dan keilahian. Keilahian itu tidak dibagikan ke semua benda, ke semua orang. Terus kalau ketuhanan? Maksud saya ciptaan dia menggambarkan bagaimana dia. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Benar kan Quranku? Benar kan? Anda terombang-ambing dalam kesesatan itu. Kita sudah jauh ini. Kita ngapain coba bahas ini? Sementara Yesus yang saya katakan tadi itu loh. Yeremia. Lu nggak usah ke sana kita. Yesus itu adalah manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia, bukan anak manusia. Lalu Anda mau mengekspresikan Yesus itu seperti Tuhan dengan cara apa? Yesus serupa dengan Bang Suma. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Terus Anda mau terombang-ambing dalam kesesatan seperti apa? Coba. Ada telepon mungkin masuk. Dia lagi lihat Yeremia 10 nomor 6. Ya inilah kebenaran Al-Quran. Orang-orang kafir itu terombang-ambing di dalam kesesatan. Tadi siang kita sudah membuktikan bagaimana kemudian orang-orang ini menipu diri mereka sendiri. Makan 3, ngaku 1. Itu. Jelas itu ya. Ini anak yang keberapa Bang Zuma? Gimana? Ini anak yang keberapa? Alontong. Ya kemarin kan Halizo kan? Anak tiri saya. Ini anak tiri nih. Makan 3 bayar 1. Ya, kemana dia ini? Duanya hutang mungkin Gurunda. Dipijak sama anu ini. Kan ada juga beli 3 dapat 1. Beli 1 dapat 3. Bayar 1, duanya hutang. Aduh. Googling. Ya udah, teman Kristen yang mau nemenin Alontong boleh minta permintaan ya. Cep, tolong di ini ya, dikondisikan dulu. Saya OTW pulang. Kalau udah cukup, kalau udah cukup saya Iya. nggak apa-apa keluar aja. Kenapa? Jadi gimana, terbukti nggak? Apanya yang terbukti? Al-Qurannya? Ya terbuktilah. Saudara saya terombang-ambing. Yeremianya gimana? Yeremia sudah jelas mengatakan gini. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan, engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Itu jelas itu. Itu sudah tidak bisa dipatahkan oleh argumen apapun, kecuali Anda mempertontonkan Anda sedang terombang-ambing di dalam kesesatan. Itu aja yang bisa Anda lakukan. Selebihnya nggak ada. Karena Anda akan diberatkan oleh data-data di dalam kitab saudara. 1 Yohanes 3 nomor 2, manusia serupa dengan Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Karena Yesus akan sama seperti kita. Sementara Tuhan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan engkau. Oke, mana? Anda ingin mengatakan, oh tidak, setelah mendengarkan data-data yang saya sajikan, Anda masih juga terombang-ambing dalam kesesatan Anda. Inilah kebenaran Al-Quran itu. Kebenaran Al-Quran itu mutlak, tidak bisa diragukan bagi orang yang berpikir. Oke, paham ya saudara ya? Dan ending daripada ayat ini apa yang diterangkan oleh Allah? Wa yamudduhum. Itu Tuhan mengatakan apa? Dan membiarkan mereka. Anda dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Anda sendiri yang mau. 1400 tahun silam
Kalau abang mau lihat kebesaran Yesus, baca Wahyu aja. Kebesaran Itulah Yesus nggak bisa. Suaranya seperti air bah. Nggak bisa seperti itu. Jadi abang ngambil sebagian, yang lain nggak diterima gitu. Yang sepotong-sepotong itu namanya bukan diskusi, itu artinya pembenaran diri sendiri. Baik. Apa yang Anda ingin jajakan kepada saya di dalam kitab saudara, kitab Wahyu tulisan Markus itu? Silakan. Tidak, maksud saya begini. Ya, silakan Anda Abang uraikan. kan bilang kan tadi Allah tidak bisa serupa apapun dan besarnya. Makanya kalau abang melihat Yesus sebagai Allah yang dalam rupa sesungguhnya, baca Wahyu, itu aja maksudku. Iya. Itu di dalam Wahyu kenapa dia? Ya dia perkasa. Dalam wujud yang aslinya tuh. Dalam wujud yang asli. Oke. Tetapi kenapa di dalam kitab saudara diterangkan kita akan melihat Yesus, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan apa gimana dalilnya itu? 1 Yohanes 3 nomor 2. Coba Anda baca di situ. Iya. Apa yang diterangkan di sana? Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Oke? Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama. Kita akan serupa. Allahu Akbar. Masya Allah. Memang sulit mengajarkan. Gimana kawan? Google kali ya? Mungkin. Kelihatannya. Bang, nggak usah keluar dari TikTok bang, biar aku cariin ayatnya aja, biar abangnya bisa diskusi, ya, tanpa harus keluar dari TikTok. Iya. Kalau cuman satu device-nya, Cari lu. kami bisa bantu kok. Iya, nanti cari-cari di Wahyu aku. Iya, betul bang. Kalau ada ayat yang dicari, kasih tahu aja itu Cebi, itu sekretaris saya di room ini. Jangan buka sendiri bang, nanti kebuka Wahyu 5 nomor 6. Aduh, parah. Jangan gitu. Kebuka Wahyu 5 nomor 6 wah. Gimana mulai? Kebuka 1 Korintus nanti. Tapi serupa dengan ular naga. Bang, balik bang, tolong bang, balik salah buka bang, Wahyu 5 nomor 6. Boleh aja bang. Buka nanti. Namanya anak ayam. Apa itu? Kok aku kaget? Anak kambing, anak domba itu. Anak domba. Domba kan tadi kan ya? Bagaimana saudara Lontong? Kita akan, apabila Yesus datang menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti dia. Kita serupa, homoios dalam bahasa Yunani. Lalu kamu mau terombang-ambing di dalam kesesatanmu. Takut benar sama Ahisugi, takut dia. Begitu dia berpikir Ahisugi sudah nggak ada, ya kan? Dia nggak baca ini, dia nggak Google dia nih. Dia cuma menunggu Ahisugi pergi. Hilang lagi. Astagfirullah. Baru aku lihat ini bentar udah hilang lagi ya. Itu jangan dibawa-bawa, masih asik makan ini. Di sampingnya ada Wali Songo, kaget dia. Takut dia keluar. Ini lontong campur kacang goreng. Naik lagi 1 OT, namanya opor. Lontong sayur karya Luga Timbunan. Tak. Mari makan lontong sayur. Atau dia cari cara estetik biar kabur.
Bisa jadi. Kayak jurus biasa. Ini Bang, yang balik aja dikatakan bang, aku cariin ayatnya bang. Balik bang. Dikatakan Maksudnya udah mereka. selesai atau Lo kok Ini jadi Bang tanya Aldi, ke si Masya kita? Allah, Kenapa kok nanya ke berhenti? saya? Kan saya mengatakan 1 Yohanes 3 nomor 2, kenapa Anda nyelam? ya jadi maksudnya gimana bang? Maksud Tanya aja kenapa? Maksudnya adalah kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan dalam keadaan yang sebenarnya kita serupa dengan dia, homoios. Iya. Nah, Sehaya dan sesifat. gimana? Sehaya dan sesifat. Betul. Nah, sekarang dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya itu siapa menurut saudara? Kan sekarang belum kelihatan, belum tahu. Manusia. Loh. Ini kan akan. Ini yang diterangkan Al-Qur'an ini. Ya. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan. Kamu tidak sadar. Ini jelas. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Iya, itu kan ada di perumpamaan. Sebab kita akan, bukan perumpamaan ini. Sebab Itu sama kita, itu menjelaskan apa yang di perumpamaan Tuhan Yesus tentang butir Anda gandum tidak yang bisa, mati. Anda nggak Menghasilkan bisa banyak membiarkan, butir. Anda tidak bisa membiarkan orang lain berbicara. Bagaimana Anda mau pintar? Oh iya, maaf. Ya, apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Apa masalahnya bang di situ? Ya kayak gitu, memang benar. Ya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu nanti apa? Tuhan atau manusia? Manusia Hah? Allah. Manusia. Manusia. Hah? Manusia Allah. Manusia Allah. Tuhan. Berarti dia sama seperti Timotius. Ya sama dengan kami ini nanti akan serupa dalam Di mana? Dengarkan. Ingat. Ingat. Tadi saya mengatakan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya sebagai apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau dia menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dia adalah. Nah, di mana dalilnya itu? Di sepanjang Alkitab itu katanya kan. Itu kan? Anda dibiarkan, Ya kan? dibiarkan Anda itu terombang-ambing, Bung. Dia mengerjakan apa pekerjaan yang Bapak lakukan. Iya, berarti dia utusan. Gini bang, dia mengerjakan pekerjaan yang Bapak lakukan. Bayangkan, aku mengerjakan pekerjaan yang jiwaku lakukan. Loh, kok jadinya kayak gitu? Anda menambah-nambahkan dalil. Anda mengatakan, dengar. Ketika kita melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Nah, keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Dia itu manusia dan Allah. Berarti kita juga adalah manusia dan Allah. Manusia dan Allah di dalam hayat dan sifat. Berarti Tapi kita bukan juga kan belum berarti jangan dipotong sebentar. Tapi tidak dalam keilahian, bukan dalam posisi kealahan. Kita akan sama seperti Yesus. Gimana tuh? Kita. Ayo. Mantap. Akan sama. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya, kita akan sama seperti dia. Iya. Kalau dia Tuhan, kita Tuhan. Kalau dia manusia, kita juga manusia. Yang mana yang benar? Jadi kita berbagiannya. Dia Tuhan atau dia manusia? Kita berbagiannya di dalam. Dia kan ini ada anak tunggal Allah. Tapi di satu sisi dia adalah yang pertama dari yang sulung dari yang dimatikan. Jangan cerita ke sana. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, apapun itu, mau dia monyet, mau dia naga, mau dia Tuhan, mau dia ilahi, mau dia Yahweh, kita akan sama seperti Yesus. Sekarang coba Anda pikirkan, Anda ini kelak menjadi Tuhan atau tetap aja menjadi manusia? Kan katanya kita kami udah jadi keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Siapa yang
Siapa Berarti Ya, Anda dengar juga dulu. adalah Tuhan gitu. Tidak dalam posisi pilihan, tidak. Jadi kami itu berbagian di dalam hayatnya Kristus. Mengapa? Karena ada roh Tuhan di dalam kami. Oke. Jadi Yesus itu apa? Sebenarnya Yesus itu apa? Tuhan atau manusia seperti Anda? Ya tinggal lihat Alkitab. Dia itu katanya seperti apa? Bapa. Nah, berarti Anda sama seperti dia. Berarti Anda juga adalah Bapa. berarti Anda juga adalah Dengar Tuhan. dulu. Dengar dulu Bang, gantian kita. Kembalikanlah aku seperti sebelum aku datang kepada dalam rupa manusia. Kembalikan aku kepada kemuliaan yang telah kumiliki sebelumnya. Artinya apa? Dia itu dari awalnya memang udah mulia. Iya, oke. Kenapa Anda tidak mengakui? Kenapa Anda tidak mengakui bahwa Anda juga ini, saudara lontong ini juga nanti akan menjadi Tuhan? Kenapa Anda tidak akui itu? Karena memang nggak dibilangnya sebagai posisi Tuhannya, tapi rupanya. Hei, inilah yang Al-Quran katakan, Anda terombang-ambing di dalam kesesatan. Apa yang Anda jajakan ini coba? Tadi Anda mengatakan, iya, kita akan sama. Nah, Anda kemudian memutar lidah, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus adalah Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya, maka Anda juga Tuhan. Gimana? Nonton golek lagi. Anda mengatakan Yesus itu manusia apa itu? Jijik aku dengarnya. Manusia teos. Anda mengatakan itu, tapi tidak pernah dikatakan Yesus itu adalah manusia Tuhan. Lebih hebat Timotius. Timotius di dalam 1 Timotius 6 nomor 1 disebut sebagai manusia Tuhan. Gimana tuh? Anthropos theos. Di mana Yesus dikatakan anthropos theos? Tidak pernah. Timotius disebut, tetapi engkau hai manusia ilahi. Nah, coba. Hai manusia Allah. Hai manusia theos, hai manusia dewa. Ini dikatakan dalam kitab Anda sendiri. Kalau Yesus itu hanya sampai ke prototokos dia. Iya, betul. Prototype. Hanya itu. Tapi kalau Timotius, dia disebut sebagai manusia ilahi. Bayangkan, saudara-saudara. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu manusia ilahi, bullshit. Nggak ada dalilnya. Yang disebut manusia ilahi itu adalah Timotius. Baca 1 Timotius 6 nomor 11. Jadi yang pantas menyandang predikat sebagai Tuhan, kalau Anda ingin paksa, ya Timotius, karena dia digelari manusia ilahi. Al-Quran tidak goyang. Sedikit pun Al-Quran itu tidak goyang. Anda terombang-ambing. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Subhanallah. Inilah yang ada sekarang. Begitu oten naik, pasti terombang-ambing dalam kesesatan. Pasti diperolok-olokkan oleh dirinya sendiri. Pasti itu. Karena Allah yang mengatakan Allah akan memperolok-olokkan mereka. Maka yang tampil kemudian adalah Anda itu terolok-olok. Kenapa terolok-olok? Karena logika Anda itu tidak nyampe. Padahal antara mulut dan otak berdekatan. Coba, gimana ceritanya ini Al-Quran mau diingkari? Kalau Al-Quran seakurat ini menyatakan itu. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini dia. Ya. Gimana tuh? Oh, Yesus itu adalah manusia ilahi. Mana dalilnya? Timotius ada dalilnya. Timotius dikatakan 1 Timotius 6 nomor 11. Hai engkau manusia ilahi. Nah, bayangkan itu. Oke, saya rasa begitu.
teman-teman, kalau ada lagi yang mau diterapi silakan dinaikkan. Di sini ada guru kita. Silakan. Kabur ya. Kemana dia ya? Lontong sayur